Sejumlah 41 warga di Cilacap melanggar peraturan daerah. Mereka menjalani sidang tindak pidana ringan Tipiring pada Jumat 23 Juni 2023. Sidang berlangsung di Aula Kantor Satpol PP Kabupaten Cilacap, dipimpin Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Cilacap Joko Widodo. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Cilacap, Supriyadi menjelaskan sebanyak 26 orang melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang pedagang kaki lima atau PKL. 4 orang melanggar Perda Nomor 26 Tahun 2003 tentang kebersihan, keindahan dan ketertiban K3. Sementara 11 orang disidang karena terbukti melanggar Perda Nomor 13 Tahun 1989 tentang pemberantasan pelacuran. Dijelaskan saat razia di hotel dan kos-kosan di Kroya, Satpol PP berhasil menjaring 5 pasangan bukan suami istri dan mereka terbukti melanggar Perda tentang pelacuran. Berjumlah 10 orang ditambah 1 orang pemilik kos. Karena di perdanya sendiri diatur bahwa pemilik kos juga dikenakan sanksi apabila membiarkan tempat kos menjadi tempat asusila. Beliau menegaskan bahwa Satpol PP sebagai penegak perda memiliki kewenangan untuk menindak para pelanggar perda tersebut. Untuk pelanggaran perda PKL dan K3, di mana mereka berdagang di trotoar atau bahu jalan di wilayah eksekutif. Ada juga yang membangun permanen, sehingga Satpol PP melakukan penegakan hukum yang bernama justisi. Mereka yang melanggar perda tidak hanya diberi pembinaan saja, namun juga mendapat sanksi berupa denda mulai dari Rp200.000 hingga Rp700.000. Bagi pasangan yang melakukan asusila dikenakan denda Rp400.000 dan pemilik kos-kosan sebesar Rp700.000. Untuk denda yang menentukan besar kecilnya adalah hakim dan ini sudah memenuhi unsur keadilan. Supriyadi berharap melalui penegakan hukum ini, masyarakat setidaknya dapat memenuhi aturan yang ada dan tidak kembali melanggar. Ada kegiatan namanya Tipiring ya, tindak pidana ringan. Jadi kita ada 3 target operasinya, ada 3. Yang satu pelanggaran perda tentang K3 ya. Yang kedua pelanggaran perda tentang pedagang kaki lima dan pelanggaran perda tentang pemberantasan pelacuran. Jadi karena mereka itu tadi yang disidang karena dia melanggar 3 perda itu. Nah kita Satpol PP sebagai penegak perda punya kewajiban untuk mengurangi minimal ya penyakit masyarakat ini atau yang pelanggar perda ini. Untuk jumlahnya sendiri tahu Pak? Jumlahnya tadi yang untuk pelanggaran perda terkait dengan pemberantasan pelacuran itu ada 10 orang, berarti 5 pasang, jadi berpasang-pasangan ya. Ditambah 1 yang pemilik tempat kos, jadi ada 11 ya. Yang berpasang-pasangan itu berarti 5 pasang ya, berarti 10 orang ditambah 1 pemilik kos. Karena di perdanya diatur bahwa itu dia kena hukuman juga yang punya kos membiarkan tempatnya untuk kos-kosan untuk melakukan asusila. Nah, yang terkait dengan K3 karena dia melanggar peraturan K3 di mana dia dagang tapi punya tempatnya itu yang terutama K3 itu dia di trotoar bangun tapi tetap bangunannya tetap permanen dia. Tapi kalau yang pedagang kaki lima kan harusnya dia berpindah-pindah. Nah itu dia juga berjualan di trotoar di pinggir jalan, di bahu-bahu jalan. Nah itulah mereka itulah melanggar perda sehingga kita melakukan tindakan hukum yang namanya tindakan hukum justisi. Justisi apa itu? Ya, jadi melakukan tindakan yang tindakan hukum dengan penegakan hukum maksudnya. Bukan hanya pembinaan, tapi sudah melakukan penegakan hukum. Karena ada dendanya tadi kan, dan dendanya kan tadi dengar sendiri ya. Ada yang 200.000, ada yang 300 dan ada yang 400. Kemudian yang punya kos-kosan itu 700.000 tadi. Jadi kan begitu. Terus untuk yang PKL tadi ada berapa Pak? PKL-nya ada 26. PKL 26, yang K3 itu 4. Ya, itu wilayah terjaringnya di mana? Yang mana? Yang PKL. Yang K3 di kota saja, semua kota. K3 dan PKL kota, tapi yang pemberantasan pelacuran itu di Kroya.
hotel di Kroya kos-kosan yang ada di hotel Saraswati itu yang ada satu pasang di situ. Untuk besaran dendanya beda-beda ya Pak? Bedanya kalau yang PKL sama semua, K3 itu yang sama semua. Cuma yang pelacuran yang punya kos itu 700.000, tetapi yang melakukan perbuatan asusila itu 400.000. Beda dia. Pak, dengan adanya sidang Tipiring ini harapannya seperti apa sih Pak? Ya harapan kita semua lah ya, bahwa dengan pelanggaran-pelanggaran itu setidak-tidaknya itu kan kayak PKL kan nggak boleh jualan di trotoar dong. Paling tiga ya kita sudah menentukan tempatnya, jangan di situ. Ya kan mengganggu orang jalan dong, pengganggu jalan ya. Kalau yang tadi yang apa ini namanya pelacuran ya, ya paling tidak penyakit masyarakat ini kan bisa berkurang dengan kayak gini. Ya kan malu tuh, malu. Ada yang sudah punya istri, dia dengan janda. Nandi Eko, Cilacap News memberitakan.